Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah kami diundang oleh PIKK PT PJB Unit Bisnis Jasa ONM PLTMG Arun Blok Semawe Aceh. Masya Allah. Ibu Sutriyono yang kami hormati, terima kasih undangan dan sambutannya Ibu. Alhamdulillah kita bisa jumpa walaupun mohon maaf mungkin masih via Zoom, tapi insya Allah kapan-kapan kita bisa jumpa secara offline atau secara langsung ya Bu. Yang saya hormati juga ada Wakil Ketua Kesekretariatan Ibu Guslin Ashar Huta Barat, ada Wakil Ketua Bidang Pendidikan Ibu Yulianto Dwi Prabowo, kemudian ada Wakil Ketua Bidang Sosial Ibu Ulil Azmi, kemudian ada Wakil Ketua Bidang Ekonomi Ibu Andi Prasetyo, dan terima kasih Ibu Faradiba berkenan menjadi moderator, dan juga terima kasih kepada Ibu Uswa yang menghubungi kami ya. Hari ini panitia mengamanahkan untuk membahas tentang manajemen konflik dalam rumah tangga. Masya Allah. Ya, mungkin yang sudah berumah tangga terasa bahwa di dalam rumah tangga ada dinamika kehidupan ya. Ada sesuatu peristiwa yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, namun juga tentu ada konflik-konflik yang ada di dalam rumah tangga. Ya. Dan ini sangat lazim, ya, sangat lazim. Hanya yang harus kita sadari bahwa oh ya kita harus memanage ya dalam rumah tangga ini. Apalagi rumah tangga adalah satu kesatuan komunitas yang terkecil di dunia masing-masing kita nih. Sehingga yang kecil-kecil inilah yang nanti akan menjadi besar. Untuk itu bila ada konflik maka kita diminta untuk segera ya memanage, mengelolanya sehingga manajemen konflik ini juga adalah sebuah seni yang bisa kita pelajari dan tentunya harus kita praktekkan. Ya. Baik, Ibu Sutriyono dan ibu-ibu semuanya, teman-teman yang hadir, barangkali masih ada juga yang jomblo ya. Ya, saya izin karena hari ini kita akan bicara tentang tubuh manusia, otak manusia, atau istilahnya saya biasanya meninjau sebuah problematika dari sisi ilmu neuropsikologi. Maka saya izin untuk menggunakan slide presentasi dalam rangka kita membahasnya bersama ya. Saya izin ya Bu. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Mudah-mudahan gambarnya bisa terlihat saat ini. Ya. Gimana Bu Farah? Sudah terlihat gambarnya, slide-nya? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Manajemen konflik dalam rumah tangga. Ya, ini ada kata yang sangat menarik yang perlu kita ya bahas terlebih dahulu yaitu konflik. Ya. Jadi apa sih itu konflik ya? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik itu diartikan percekcokan, kemudian juga perselisihan, ya, ketegangan, dan juga pertentangan. Nah, inilah konflik. Ya. Tapi katanya rumah tangga didasari oleh cinta. Ya, betul, Masya Allah ya. Apalagi ya pada saat pertama pernikahan disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak, kemudian di situ ada sebuah ijab kabul yang tentunya ini juga disaksikan oleh banyak orang dan tentu juga ya kita bermohon terhadap ridhonya Allah. Nah, tapi orang-orang bertanya pada diri masing-masing kalau sudah sekian lama berumah tangga ya, apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Kata orang cinta nih ya cintaku sudah padam katanya. Padahal sebetulnya ya cinta tak pernah padam. Cinta tak pernah padam ya. Hanya tak pernah paham. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Jadi kalau kita
mempelajari ilmu tentang diri manusia, khususan yang di otak manusia. Inilah otak manusia. Allah ciptakan otak manusia itu ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbagi dua, ada belahan kanan, belahan kiri, dan di dalamnya banyak struktur-struktur otak yang luar biasa, tugas dan fungsinya yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya adalah, ini yang saya ingin perlihatkan, ada tempat namanya kelenjar pituitari, disinilah ditaruh oleh Allah, diciptakan tempat hormon cinta, hormon kasih sayang, dan hormon bahagia. Masya Allah. Ya. Jadi ini posisinya kurang lebih di antara pertemuan dua alis ya Bu. Boleh pegang dulu Bu. Dua alis agak naik sedikit ke atas gitu ya, di dua alis. Ini kalau diluruskan nih, agak turun ke bawah sini ya. Ini di sini kelenjar pituitari. Ya. Sinilah hormon cinta, hormon kasih sayang, ya, dan hormon bahagia Allah tempatkan. Tentu harus distimulasi untuk keluar, ya. Walaupun sebetulnya keluarnya otomatis gitu. Dengan apa? Dengan stimulasi-stimulasi tertentu. Seperti apa bisa keluarnya? Ya, yang paling cepat keluar dan paling gampang keluar hormon ini semua adalah dengan tersenyum. Ya. Senyum dulu Bu, boleh Bu? Senyum semuanya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah Bu Leo senyumnya, Masya Allah. Ya, nah senyum ini ya, kalau kita senyum ya, dan tahan senyumnya ya Bu, jangan cepat-cepat ya, minimal 7 detik ya, saya hitung ya Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Masya Allah. Itu keluar nanti hormon cinta, kasih sayang, bahagia, masuk pembuluh darah, nanti masuk ke jantung, jantung memompa lagi ke seluruh tubuh. Itulah tubuh kita lama-lama nyaman, enak gitu ya. Selain senyum, apa saja yang bisa mengeluarkan hormon ini? Ya, tertawa. Ya, maka kalau suami lagi ngelucu Bu, walaupun ibu rasanya itu nggak lucu, ketawa aja dulu Bu. Supaya apa? Supaya kita senang, dia pun senang. Nah, gitu caranya. Ya. Kemudian apa lagi? Hormon ini bisa keluar lewat bergerak. Bergerak. Makanya kita kalau habis olahraga senang ya Bu ya. Habis jalan-jalan ya senang ya. Umat Islam ibadah khususnya adalah sholat. Makanya habis sholat karena di situ ada gerakan-gerakan maka langsung bahagia habis itu gitu ya. Nah, jadi bergerak. Ya. Ibu barangkali kalau lagi kumpul-kumpul ada tari yang sering dilakukan ibu-ibu kalau kumpul itu ya, apa Bu? Mau mere, poco-poco gitu ya Bu ya. Makanya bisa langsung senang lagi karena bergerak ya. Terus apa lagi yang bisa mengeluarkan hormon ini? Dibelai Bu. Makanya kasihan yang jablay Bu. Yang LDR lama nggak dibelai oleh pasangan hidup ya. Nah, dibelai, dipeluk gitu ya. Nah, atau ngobrol-ngobrol aja gitu ya, sharing-sharing, ngobrol sama pasangan hidup. Walaupun yang ngobrol istrinya aja yang ngomong, suami cuma jawabnya mm. Itu pun bikin kita senang ya. Ya. Jadi hal-hal yang membuat senang itu sebetulnya sudah kita lakukan. Ya. Hanya kadang-kadang kita tidak sadar, tapi dengan kita belajar maka kita tambah sadar, oh gampang tuh ternyata untuk menambah cinta, menambah kasih sayang, menambah bahagia, senyum, tertawa, bergerak, ya dibelai, dipeluk, sharing-sharing, dan dikasih hadiah. Itu bikin senang. Ya. Sekarang kenapa sih kita bisa konflik kalau memang ada cinta di otak kita? Ya. Konflik itu datang atau terjadi karena banyak perbedaan. Pertama, beda gender. Suami istri ini kan laki-laki dan perempuan. Ini banyak perbedaannya. Ini saya sering ceritakan di seminar-seminar atau mungkin ibu-ibu pernah dengar di media-media sosial. Saya sering cerita bedanya laki-laki, perempuan, dan sebagainya gitu ya. Itu kan emang beda, makanya kita sering konflik. Jadi cara berpikir kita, cara sudut
pandang kita beda. Terus apa lagi? Beda watak. Suami istri itu wataknya itu ya Allah pertemukan watak yang terbalik. Ya. Makanya dikatakan mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Nah, ini. Kita harus sadari itu, Bu ya. Jadi kita nggak perlu bertanya, kenapa ya saya sama suami saya beda banget kok bisa berjodoh? Justru itu kalau beda banget itu jodohnya enak malah ya. Karena untuk saling mensupport ya, untuk saling melengkapi. Kemudian beda apa lagi? Beda usia juga bisa konflik. Sama usia aja konflik apalagi beda usia. Ada yang mungkin istrinya lebih usianya lebih duluan atau lebih tua usianya, atau mungkin juga suaminya, atau yang beda usianya sangat jauh. Sama usia aja itu bisa konflik ya, apalagi beda usia karena beda generasi ya. Kemudian beda apa lagi? Beda cara berpikirnya. Karena cara berpikir ini nanti akan diwarnai oleh beda watak ini. Ya. Kemudian beda budaya pola asuh jelas ya. Saya saja, suami saya asli orang Jogja, Klaten. Saya sendiri, ayah saya orang Bugis, ibu saya orang Palembang. Ya, ada Banjarnya pula. Ya, nggak ada Acehnya. Kalau Aceh tante saya, tante saya ada Aceh itu. Ya, adik suami, istri dari adiknya ayah saya. Ya. Kemudian beda apa lagi? Beda pengendalian diri. Ya, beda cara pengendalian dirinya karena perbedaan ini semua. Ya. Nah, perbedaan ini sebetulnya nanti bisa dijembatani, ya, harus ada jembatannya nih, ya, dengan ilmu. Maka perlu belajar, ya. Maka saya senang sekali ibu-ibu dalam satu ya instansi ada ya komunitasnya, ada persatuannya. Seperti saat ini ibu-ibu ya di PIKK sebagaimana tadi marsnya yang luar biasa itu adalah ya nanti salah satunya tempat kita berilmu, bukan hanya lagi belajar seminar kayak gini, ibu ngobrol sama ibu yang lain itu berilmu loh Bu ya, mendengarkan pengalaman ibu lain, kemudian mendengarkan bagaimana memanagenya, bagaimana mencari jalan keluarnya itu kita belajar. Ya. Namun yang namanya membangun jembatan, tidak bisa jembatan itu langsung jadi kokoh. Waktu kita bangun jembatan itu ya tentu ya perlahan-lahan. Ya, kita mungkin jadi jembatan dulu, jembatan pakai kayu, kayunya harus diikat, kemudian nanti diperbaiki kayu itu menjadi beton, beton aja nggak bisa langsung jadi seperti demikian rupa, dia ada prosesnya. Sama, jadi jembatan ilmu kita ini harus ada prosesnya. Bahkan harus sering diulang-ulang, perbaiki jembatan ini, jembatan ilmu agar menjadi kokoh. Ya. Kemudian konflik dalam keluarga setelah tahu dia timbul karena perbedaan dan setelah itu konflik ini nanti memunculkan emosi. Dan rupanya di dalam otak manusia ini ya tadi kan kita lihat ya ini otak yang depannya ini terbagi dua, belahan kanan belahan kiri. Di dalam otak itu ternyata ada otak yang mengatur pusat emosi. Ini dia. Persis di tengah otak. Namanya limbic system. Nah, ini ya Bu ya. Semua manusia ada. Jadi istri ada otak emosinya, suami ada otak emosinya, anak ada otak emosinya, semuanya ada otak emosinya. Bahkan hewan golongan mamalia ada otak emosi. Maka ini sering disebut otak mamalia. Ya, ini nih. Nah, kita harus tahu ini, bahwa kita punya otak emosi, punya otak hewan. Kalau kita nggak pandai mengelola emosi kita, mengelola hawa nafsu kita, derajat kita bisa turun di bawah hewan. Ya, ini Allah senantiasa ingatkan. Ya. Nah, kemudian selain kita sudah tahu tentang otak emosi, ya kita lihat dulu ya. Ini otak besar dibuka nih. Di mana sih otak emosi Bu Aisyah? Ini dia, yang tengah ini. Kalau ini otak kecil, ini otak emosi, otak mamalia.
Bahkan otak emosi manusia atau otak mamalia, lanjutannya ini ada batang otak. Batang otak. Nah, batang otak ini disebut otak reptil. Jadi manusia ada sifat mamalia, ada sifat reptilnya di dalam otak. Jadi lengkap itu sifat binatang di otak kita ini. Ya. Ada fungsinya, ada gunanya, ada manfaatnya memang diciptakan oleh Allah. Ya. Sekarang, otak emosi, setelah kita tahu letaknya, maka mari kita belajar tentang jenis-jenis emosi. Ya. Jadi pada saat kita mau mengelola konflik, kita harus tahu bahwa kita punya emosi, ya sudah tahu juga di mana letak otak emosi, maka kita belajar berikutnya adalah ya tentang jenis-jenis emosi. Rupanya jenis emosi banyak. Kok kayak tangga, Bu Aiza? Iya, karena setiap jenis setelah diukur energinya, diukur frekuensinya, dan kemudian dicatat atau digambarkan, rupanya bisa kayak tangga dia. Berurutan. Makin naik, makin positif frekuensinya. Ya. Dan semua ini ada di otak kita. Nggak bisa hilang. Ya, nggak bisa hilang. Yang bisa hanyalah di-manage, ya, dikelola. Jadi apabila sedang turun emosi kita, yang tadinya tenang-tenang, kemudian turun jadi marah, atau sedang damai, tiba-tiba turun jadi takut, jadi sedih, maka diminta kita untuk memanage atau mengelolanya dengan cepat-cepat naik ke atas. Cepat-cepat move on kalau kata anak sekarang. Ya. Sudah di atas saja, kadang kita sedang marah terhadap pasangan kita. Tapi kita cepat-cepat naikkan ke atas, akhirnya kita menerima lagi ya apa kelemahan, kekurangan pasangan kita. Sudah di sini, ini nggak bisa abadi terus-terusan di atas. Turun lagi satu ketika, kesel lagi. Nah, kesel itu bagian dari marah atau varian dari marah. Ya, maka kita harus naikkan lagi. Satu ketika kita sudah tenang-tenang, damai, kita dengarkan kabar ada keluarga dekat sekali ya sakit. Dan sakitnya yang membahayakan, maka kita bisa turun tiba-tiba ketakut. Ketakut. Ya, jauh sekali ya takutnya. Maka sering kita nih terasa apabila kita sedang damai ya, tiba-tiba turun ketakut, bayangkan Ibu ya dari 600 Hz ke 100 Hz itu makanya badan kita itu bisa lemes banget. Bisa lemes, nggak ada tenaga gitu bisa lemes kita. Apalagi turun ke sedih jadi 75 Hz. Ya. Kenapa kalau kita tidak cepat-cepat move on? Berbahaya kalau kelamaan di emosi negatif ini. Ya. Apalagi kalau turun sampai apati. Apa ini apati, Bu Aisyah? Apati ini adalah karena sedih yang berkepanjangan, merasa putus asa. Merasa nggak berguna lagi. Nggak ada gunanya saya jadi istri kalau kayak gini. Nggak ada gunanya saya jadi ya ibu kalau kayak gini. Ya gitu. Merasa nggak ada gunanya. Nah ini hati-hati. Turun ke bawah lagi nanti depresi. Akhirnya suicide, mencelakakan diri sendiri. Bentur-benturkan kepala ke tembok. Atau mau selalu bunuh diri. Nah, itu yang bahaya, itu depresi. Dan kalau sudah depresi itu harus minta bantuan tenaga ahli. Nggak bisa ibu move on sendiri, nggak bisa. Ya, itu terlalu rendah sudah frekuensinya. Maka perlu dibantu oleh tenaga profesional. Apakah ibu didampingi, apakah ibu diberi obat, di mana obat itu sendiri adalah ya sunnatullah, ya perintah Allah juga untuk kita berobat kan. Ya. Tapi kalau masih sedih, ibu bisa naikkan sendiri ke atas. Ya. Hanya kita harus pahami ada tangga-tangga ini. Kita kalau marah untuk naik ke atas katakanlah menjadi semangat, itu bisa lebih cepat dibanding ibu sedang sedih naik ke semangat. Marah ke semangat cuma 2 tangga, Bu. Sedih ke semangat itu harus melalui 1, 2, 3, 4, 5 tangga.
Bayangkan. Jadi jangan heran bila kita sedih atau ada orang sedih, teman kita sedih, pasangan sedih, anak sedih, untuk bisa kembali ke semangat perlu waktu. Ya, perlu waktu. Beda kalau marah, makanya jangan heran Ibu, ada orang marah-marah-marah, tahu-tahu udah ketawa aja. Karena marah ke semangat itu cuma 1-2 tangga saja. Apalagi sombong ke semangat. Oh. Makanya kadang ada orang semangat, tapi kok habis semangat, kok sombong lagi ya. Dia semangat lagi. Ini karena dia bisa naik turunnya. Ya. Contohnya gimana Bu Aisyah? Contohnya misalnya gitu ya. Misalnya saya undang ya tamu ke rumah. Kemudian saya buatkan makanan misalnya ya, misalnya karena sesungguhnya saya nggak bisa masak. Kemudian tamu itu atau teman kita memuji masakan kita ya. Bu Aisyah, ini enak banget masakannya, siapa yang masak? Terus saya bilang gini ya, karena saya di Jakarta, gue. Itu berarti saya lagi di sini, sombong, di pride, ya, di bangga. Gue kan gitu. Ya. Tapi ini kan masih nafsunya belum mutmainnah ya kalau kita di sini masih di nafsu amarah. Maka kalau kita mau lebih barokah lagi atau lebih tawaduk harusnya ada di daerah nafsu mutmainnah. Itulah makanya kalau kita dipuji kita diminta untuk ya buat kita yang muslim say hamdalah atau masya Allah tabarakallah. Bu Aisyah, ini masakannya enak banget. Alhamdulillah. Ah, itu. Ya. Saya Bu, alhamdulillah, masya Allah. Ah, itu barangkali Ibu tuh bersyukur ada di sini. Atau di sini semangat. Alhamdulillah. Cuman karena semangat dengan sombong ini, karena deket banget, itu bisa turun cepat loh Bu. Ya, Bu Aisyah, ini enak banget masakannya. Ya, alhamdulillah. Siapa yang masak? Gue. Jadi turun lagi ke sini. Itulah makanya 11-12 itu antara sombong sama semangat. Ya. Tapi kalau lagi sedih, bisa naiknya jauh. Bahkan waktu naik ke level semangat, kita melewati jenis-jenis emosi ini. Dari sedih, kita ada rasa takut. Setelah itu ada rasa mau buru-buru. Las ini buru-buru ya, atau rakus. Ada rasa mau marah, ada rasa nanti sombong, barulah naik ke semangat. Bagaimana caranya Bu Aisyah untuk naik ke atas? Nah, ini yang kita pelajari ya. Nah, ini yang disebut memanage, mengelola. Ya. Cara paling gampang atau paling umum untuk semua manusia, apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun sukunya, adalah yang disebut allowing. Allowing itu apa? Membiarkan pergi. Dengan cara apa? Nafas dalam. Take a deep breath. Atau orang bilang nafas panjang. Tarik nafasnya lewat hidung ya Bu. Buang lewat mulut. Gitu. Ibu ada nggak lagi kesel hari ini? Tadi pagi, katakanlah tadi pagi gitu kesel? Atau lagi sedih kah? Ayo coba sama-sama kita tarik nafas panjangnya. Ayo tarik lewat hidung Bu. Tarik nafas yang panjang dan buang lewat mulut. Oh, iya bagus. Lebih bagus lagi, waktu keluar lewat mulut, bayangkan ya ada warna hitam kah atau warna pekat kah atau tulisan jenis emosinya, misalnya marah, gitu ya. Terus masuk ke tanah atau jengkel, kesal, itu varian dari marah ya. Sedih. Itu ya Bu yuk. Ayo kita latihan ya. Yuk tarik nafas panjang. Buang lewat mulut Bu. Sambil bayangkan, ada tulisan kah? Atau warna, mana yang Ibu suka? Bayangkan langsung masuk tanah. Walaupun sekarang Ibu barangkali ada di lantai 5 ya. Karena sebetulnya ya lantai kita ini berpori-pori, apa yang kita buang lewat mulut kita, lewat lantai pori-pori itu, dengan jalan yang sangat cepat masuk ke tanah. Berapa kali Bu Aisyah? Tergantung Bu, Ibu marahnya sama siapa. Saya kalau lagi marah sama anak, 3 kali tarik nafas panjang Bu, sudah langsung naik ke level acceptance, sudah naik ke level positif. Tapi kalau marah sama suami Bu,
9 kali saya tarik nafas, baru dia naik ke acceptance. Sama nggak, Bu? Ya, iya. Karena itu tadi, kita sama suami itu, karena banyak sekali perbedaan dan banyak sekali pengharapan. Tapi karena beda, maka kita kadang kecewa dengan harapan-harapan. Walaupun sebetulnya bukan suami tidak mengikuti harapan kita. Dia nggak ngerti maunya kita apa karena beda tadi. Jadi tarik nafas panjangnya 9 kali. Ya Allah. Bu Sutriyono, ini saya cerita aja ya. Saya kalau lagi pergi berdua sama suami, naik mobil. Maksud hati ceritanya untuk get along, untuk menambah kecintaan. Tapi apa boleh buat, selama perjalanan, tarik nafas panjang banyak sekali, Bu. Bukan apa-apa, karena kita beda, ya. Salah ngomong aja udah nggak enak perasaan gitu. Untung Indonesia, ya, yang bagian setir mobil sebelah kanan, suami saya sebelah kanan duduknya. Jadi kalau saya tarik nafas, buang ke kiri, dia nggak lihat. Tapi apa yang terjadi? Ya, itu kaca mobil saya berembun terus itu karena saya tarik nafas, buang ke kiri. Contoh misalnya, perempuan itu kan karena otak tengahnya lebih tipis sambungannya, korpus kolosum, sehingga perempuan itu susah. Membedakan kanan kiri itu susah, Bu, perempuan itu. Makanya kadang-kadang kalau kita ditanya alamat, terus kita menjadi navigator, kita sering salah tunjuk tuh, Bu. Belok kanan, Mas, belok kanan, tapi tangannya ke kiri. Belok kanan, Mas, tapi tangannya ke kiri, Bu. Makanya suami bilang, kanan apa kiri? Itu aja udah langsung sakit hati lagi tuh, Bu. Tarik nafas lagi. Oh iya, salah, maaf. Ke kanan. Ke perempuan gitu. Ya. Jangan heran ibu-ibu kalau berkendaraan, kadang sennya di kanan, beloknya ke kiri. Itu karena otak kita juga, Bu. Ya, nah, jadi tarik nafas panjang, buang. Tarik nafas panjang, buang. Ini cara umum. Bahkan badan kita nih, Bu, sering tarik nafas sendiri. Makanya disebutnya menghela nafas. Betul? Ibu lagi ngomong sama orang, atau jangan gini deh gampangnya. Contohnya, ibu lagi antri, mau nonton, beli karcis. Ibu udah setengah jam antri, ada ibu-ibu tiba-tiba nyerobot. Itu kita menghela nafas. Gitu ya. Tapi kalau kita orang Sumatera atau orang Bugis, itu langsung dipukul itu ibu. Puk. Nyerobot aja ke belakang. Ya. Tapi biasanya kita menghela nafas. Itu dalam rangka memanage emosi agar kita bisa naik ke atas. Ya. Nah, kemudian ya cara yang lebih detailnya gimana, Bu Aisyah? Atau cara yang lebih mendalamnya gimana? Itu tergantung agamanya masing-masing. Kita umat Islam disuruh banyak istighfar. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena dengan istighfar, itu juga mengeluarkan nafas. Mengeluarkan karbon dioksida. Astagfirullahaladzim. Hidung akan menarik oksigen. Jadi kalau kita istighfar itu, astagfirullahaladzim, itu keluar karbon dioksida lewat mulut, hidung akan menarik oksigen yang banyak. Masuk ke paru-paru, oksigen itu masuk ke jantung, jantung memompa darah yang banyak oksigennya ke otak kita. Maka tadi otak emosi yang di tengah tadi yang tegang tadi, ya, karena konflik kan tadi salah satunya adalah tegang karena percekcokan, maka dialiri oksigen, maka dia rileks lagi, otomatis level emosi naik ke atas. Keutamaan istighfar itu banyak sekali dibahas di Al-Quran, bahkan di hadis-hadis. Kita ambil satu hadis, ya, mohon maaf. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Jadi artinya buat kita yang umat Islam, kalau ibu merasa ada kesulitan, perbanyak istighfar. Gak usah mikir macam-macam dulu, istighfar aja dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, Allah akan memberikan solusi. Ya. Atau ibu menganggap ada masalah, ya, ibu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Bahkan memberikan rezeki dari jalan tak terduga.
Yang namanya rezeki ini bukan hanya uang, tetapi kesehatan, ilmu, teman, ya kan, kedamaian. Lihat suami ketawa itu juga rezeki, Bu. Lihat suami senyum itu juga rezeki, lihat anak senyum itu juga rezeki. Perbanyak istighfar tuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, dan bukan hanya masalah oksigen, ya. Jadi kita belajar dulu ya, Bu. Dari otak ke badan ada namanya sistem saraf. Ya. Nah, sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Jadi ada PLN di badan kita nih, Bu. Ya, yang pusatnya itu di otak. Karena memang di otak ini ada listrik. Jalan ke badan sistem saraf lewat tulang belakang, nanti dari tulang belakang ya lewat sistem saraf ini keluar dari tulang belakang ke seluruh tubuh, ini kabel-kabel listrik. Dia jalan listrik dari otak kita nih. Ya. Membawa apa listriknya? Membawa pesan. Juga nanti jalan lewat ucapan, lewat penglihatan, lewat pendengaran, lewat penghidupan, lewat apa yang dirasa tadi, lewat ya permukaan kulit kita. Itulah makanya mengapa nanti kelenjar pituitari yang ada di otak ya bisa distimulasi mengeluarkan hormonnya lewat pembuluh darah lagi nanti. Ya. Dan pada saat kita melafazkan zikrullah ya, di antaranya Allah ya ajarkan kita lewat Rasulullah, yaitu pada saat kita takut kita disuruh apa? Istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun dia akan jalan ke seluruh tubuh lewat sistem saraf ini. Naik dulu ke atas sehingga mengeluarkan hormon ya, hormon kasih sayang kembali, hormon tenang kembali, emosi naik ke atas. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi. Demikian juga tadi istighfar, ya. Astagfirullahalazim. Apalagi kalau kita tahu artinya aku mohon ampun pada Allah yang Maha Azim, dia jalan di sistem saraf ini. Dan cepat sekali Bu jalannya Bu. 240 km per jam. Naik dulu ke atas, terus atas ini perintah lagi. Ya, perintah lagi ke sistem saraf ini dengan kecepatan 320 km per jam. Sehingga badan kita tadi nanti mulai enak, nyaman, dialiri hormon-hormon bahagia tadi. Dan perilaku kita yang tadinya mungkin mau marah, ya badan mungkin tangan mau memukul atau mencubit, atau kaki mau hentak-hentak, itu nggak jadi karena kita ya mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah. Kita banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang karena kalau enggak, tangan tuh bisa melayang juga Bu, kalau kita nggak cepat-cepat mengelolanya. Ya, minimal piring terbang atau minimal kita banting piring di dapur. Ya. Itu yang nanti akan membuat tersinggung lagi para suami. Karena mereka menganggap ini istrinya nggak syukur banget ya. Kan piring dibeli pakai uang. Apalagi bapak-bapak dia akan berhitung tentang apa yang kita lakukan dan itu yang akan mengurangi ya rasa hormatnya suami pada istri kalau kita gampang marah, ya, gampang ngambek. Kemuliaannya ya di hadapan Allah pun kita berkurang kalau kita mudah sekali ya terpicu oleh emosi yang ada di otak. Untuk itulah kita disuruh ingat Allah, ya perbanyak. Nanti mungkin teman-teman yang beragama Nasrani, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, ada cara yang diajarkan oleh agamanya, itu dipakai. Ya. Silakan. Nah, buat kita ini tadi istighfar, istirja, atau bahkan kita cuma sebut begini nih, tapi itu sangat luar biasa. Ya Allah itu luar biasa, kalimat luar biasa itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, ini jalan seluruh tubuh. Maka tangan yang tadinya mau jalan, memukul, mencubit kah, atau tadi mau ngambil piring, mau dilempar, nggak jadi. Nggak jadi. Bu Isa, saya udah istighfar, tapi lempar piring juga. Berarti istighfarnya masih kurang, Bu. Ya, terus perbanyak sampai tidak ngapa-ngapain tangan itu. Ya. Nah, sekarang supaya juga selain kita ya berzikrullah dan tidak melakukan hal-hal yang berbahaya, maka diajarkan oleh Rasulullah untuk kita rubah posisi. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Dengan itu marahnya akan reda.
Jadi cepat-cepat duduk, Bu. Ya, cepat-cepat duduk. Pokoknya emosi kita marah, kesel, jengkel, cepat-cepat duduk sambil tarik nafas. Dan kalau kita Muslim, istighfar perbanyak. Ya, karena rupanya kalau kita ya duduk atau bahkan lebih rendah lagi, bukan hanya di kursi tetapi di tanah langsung di lantai, ya energi kemarahan itu akan diserap ke tanah lagi, Bu. Itu begitu mekanismenya. Ya. Kemudian Nabi bersabda, jika belum juga reda, hendak dia mengambil posisi tidur. Tiduran, Bu, segera, Bu. Sambil istighfar tentunya. Saya gitu, Bu. Bahkan saya senang lagi tidur di lantai. Suami saya tuh udah ngerti tuh kalau dia pulang kantor lihat saya tidak menyambutnya dan saya ada rebahan di lantai atau di atas karpet, oh dia tahu tuh. Ini lagi marah ini istri saya. Jadi ya Bu Tata, ini Bu Farah, ini saya bikin kode tuh. Kalau saya marah saya nggak ngomel-ngomel, saya langsung rebahan aja di karpet di atas sajadah. Suami saya langsung pertama kali yang dia lihat nafas saya, dia nafas nggak ya ini istri saya. Dan dia tahu, oh ini istri saya marah banget. Tapi kita kan jadi lebih terhormat. Rebahan aja. Ya. Nggak usah semua, misalnya kita marah dan harus diselesaikan hari itu juga. Nggak perlu. Nggak perlu. Malah runyam. Ya. Lagi kesel kita, entah kenapa kesel. Kadang-kadang perempuan entah kenapa kesel. Punya usut mau menstruasi. Mau haid. Atau haid lagi hari pertama sampai hari kelima. Waduh, daripada kita ya ngomong karena teriak-teriak taunya hanya karena mau haid, kan malu kita, Bu. Ya. Jadi lebih baik kita rebahan. Ya kan? Baru nanti rebahan kita istighfar, baru ingat, jangan-jangan mau haid ya. Terus ingat, oh iya ada jerawat, oh iya mau haid. Baru saya bangun tuh, ya aku mau mens. Suami saya udah ngerti tuh kodenya tuh. Dalam hatinya, ini dia nih, istri saya kalau mau mens, aduh. Yang biasanya banyak senyum, ini akan banyak manyunnya. Dan saya minta maaf. Maaf ya, kalau aku nanti agak jutek-jutek, aku kayaknya mau mens nih, ada jerawat muncul. Apalagi kalau mau sudah mens, kita bilang sama suami, ya aku mens. Selain supaya suami ngerti kenapa kita tidak bisa berhubungan intim dengannya, suami juga ngerti kenapa kita selalu ngedumel, marah-marah, ya, atau kita jarang senyum pada hari-hari itu. Maka kita harus kasih tahu. Ya. Jadi ini penting rubah posisi. Dan rupanya, ya, konsultan pernikahan dunia, salah satunya namanya Lisa Early MacLeod, ini mengatakan kami telah menemukan bahwa memutuskan untuk tidur ya atau posisi tidur dalam kondisi masih marah atau emosi negatif ternyata sering menjadi pilihan terbaik. Jadi udah diteliti bahwa kalau rebahan itu ya itu justru ya untuk kita lebih tenang ya, lebih membersihkan diri gitu. Makanya ini pilihan terbaik. Seseorang yang memutuskan istirahat dan tidur atau posisi tidur justru memungkinkan dirinya untuk membersihkan pikiran mereka. Untuk mendapatkan pikiran lebih jernih keesokan harinya kah atau nanti malam kah sehingga pertengkaran bisa diselesaikan lebih baik. Nggak usah ibu ngotot atau kita ngotot untuk harus selesaikan hari ini. Nggak usah, istirahat aja dulu. Ya, istirahat supaya kita tidak tambah ya kesel. Istirahat aja. Ini penelitiannya baru-baru terakhir, tapi Rasulullah sudah mengatakan itu. Ya, nah. Kemudian tidak mencari siapa yang jadi pemenang. Ini hati-hati. Karena kadang-kadang kita ya terbawa emosi, belum lagi punten ya maaf mungkin ada yang kompor-komporin kita, jangan mau kalah, jangan mau kalah, jangan mau kalah. Lah, kok kalah menang? Oh ini suami istri kok partner, kenapa kalah menang? Ya, jadi tidak mencari siapa yang jadi pemenang. Bahkan sebaiknya kita istrilah yang cepat-cepat mengelola konflik ini, mengelola emosi ini. Karena nanti jatuhnya mulia banget seorang istri yang dengan sadar bahwa aku saja yang langsung mengelola emosi. Ya, nah.
Kemudian Nabi juga bilang, jika kalian marah, diamlah dan tenanglah. Atau tadi dengan segera duduk. Oke? Diam dan berikan sentuhan kalau perlu. Ya. Kadang kita diam. Suami saya itu kadang-kadang kaget-kaget juga. Tiba-tiba saya diam, terus tiba-tiba saya mau meluk. Karena saya tahu saya butuh sentuhan ini, saya butuh pelukan. Ya. Maunya sih dia langsung meluk, tapi belum tentu semua suami mau langsung meluk. Karena mungkin dia tidak mengerti atau bahasa kasih sayangnya yang utama bukan pelukan. Kita aja yang meluk. Supaya dia langsung meluk lagi kita. Untuk apa? Itu tadi supaya keluar hormon-hormon yang membuat kita tadi ya kembali bahagia, kembali penuh kasih sayang. Bahkan ilmuwan-ilmuwan pernikahan ya, konsultan pernikahan, terapis pernikahan, ya, salah satunya namanya Melody Brook, mengatakan ada kalanya memaksakan untuk mendiskusikan masalah yang memicu terjadinya konflik di dalam membantu. Ya. Namun kontak fisik ya, saat berselisih atau setelah berselisih itu sangat diperlukan karena bisa meredam rasa emosi agar tidak tambah meledak. Saya kadang-kadang gitu tuh, kalau udah saya kesel banget, saya bilang sama suami saya, ayah peluk aku. Suami saya ngerti nggak ngerti, pokoknya dia peluk aja deh. Ya, karena dia sudah pernah saya sampaikan, pokoknya kalau saya minta peluk lah oleh. Walaupun nggak lama Bu, bahkan kadang-kadang dia hitung pelukannya. 1, 2, 3, 4, 5, udah. Cuma 5 detik. Tapi yang 5 detik itu mengeluarkan hormon bahagia, Masya Allah. Ya. Nah ini. Jadi nggak mesti malu kita yang bilang, kita yang minta, bahkan kita yang memberikan pelukan. Karena memang kita yang belajar. Kenapa sih ibu-ibu terus yang belajar, Bu Aisyah, nggak bapak-bapak? Emang begitu. Suami itu atau laki-laki itu ngikutin emosi istrinya. Kalau istrinya marah, suami bisa ikutan marah 1 kali. Anak bahkan 3 kali marah. Kalau istrinya sedih, suami bisa ikut sedih. Anak 3 kali sedih. Ya. Tapi kalau istrinya tenang, suami ikut tenang, anak 3 kali tenang. Istri senang, suami langsung ikut senang 1 kali, anak 3 kali senang. Jadi sebetulnya memang ya pusat energi di dalam rumah yaitu perempuan. Kita sebagai istri dan sebagai ibu. Jadi kita lah yang harus cepat-cepat mengatur emosi. Supaya pandai mengatur emosi, memang harus sering belajar. Ya. Pada saat berpelukan tadi, ya ini hormon ya, namanya oksitosin yang tadi memberikan kebahagiaan dan dopamin meningkat. Ini hormon bahagia dan cinta. Oksitosin ini yang bikin cinta, jatuh cinta berulang ini karena oksitosin. Ya. Nah, hormon kortisol yang menimbulkan stres menurun jumlah dalam tubuh. Karena pada saat kita lagi mau marah kan itu kortisol lagi naik nih. Pas kita pelukan ya dan dipeluk, maka si kortisol turun, oksitosin dopamin naik. Gitu. Jadi pada saat kita dipeluk begini, hormon dopamin tadi dan oksitosin dan hormon cinta lainnya itu keluar dari kelenjar pituitari ini. Masuk ke tubuh. Ya. Nah, dan ya hati-hati kalau kita tidak terus-terusan ya atau tidak cepat-cepat mengelola emosi ya, maka ya pada saat kita melafazkan ya hal-hal yang buruk misalnya ya, saya kasih lihat dulu ya slide yang tentang kenapa emosi kita tambah bikin kesel ya, saya kasih lihat dulu ya. Bentar saya naikkan dulu. Karena ini penting sekali ya. Pada saat kita kesal ya, rupanya yang satu lagi dulu ya. Maaf. Nah ini ya. Pada saat kita kesel ini ya, saya kesel, saya marah, saya takut, saya sedih, ini hormonnya keluarnya yang di atas ginjal, bukan yang di kepala tadi, bukan yang di otak tadi. Oke, ya. Disinilah hormon stres tadi, ya, adrenalin, oksitosin, norepinefrin. Ini keluar, masuk juga dalam pembuluh darah. Ya, itu yang bikin badan kita ini semakin stres. Walaupun memang Allah ya
sengaja menciptakan kelenjar adrenal ini, mengeluarkan hormon ini untuk kondisi darurat. Tiba-tiba gempa kah? Tiba-tiba banjir kah? Atau maaf, tiba-tiba tsunami kah? Hormon ini yang keluar ini untuk badan kita cepat-cepat bergegas. Loncat kah, lari kah, bersembunyi kah, itu. Tapi kalau kita ya masuk di emosi negatif, ini tambah keluar banyak. Saya kesel, saya marah, saya takut. Inilah makanya perlu kita istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, walaupun kita bilang, ya Allah saya kesel sama suamiku, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh ngaku, tapi segeralah kita istighfar. Ya. Oke. Nah, terus sebisanya kembali setelah kita sudah rilekskan badan kita, kita tiduran tadi atau duduk dulu, kemudian rebahan, atau kemudian minta dipeluk gitu ya. Kita perlu juga meluruskan niat, melafazkan ulang tentang cinta kita pada pasangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya semakin mencintai suamiku. Itu. Apalagi tambah lillahi ta'ala, karena Allah. Maka kalimat ini walaupun bahasa Indonesia jalan di badan kita. Jalan. Dan tadi mengeluarkan hormon di kelenjar pituitari, masuk ke pembuluh darah. Masuk ke jantung, jantung memompa nanti ya, hormon itu bersama darah jalan lewat pembuluh darah ini, seluruh tubuh jadi nyaman. Ya, nah ini. Apakah kalimat ini kita ngomong di depan suami? Nggak perlu. Ibu lagi di dapur kah, lagi di tempat tidur kah, atau sambil rebahan tadi, ibu ngomong, ya Allah, saya semakin mencintai suamiku karena Engkau ya Allah. Atau sambil lagi di tempat tidur, suami sudah tidur, ibu pandangi wajahnya, ibu bilang, ya Allah, inilah suamiku yang Engkau jodohkan padaku, ya Allah. Curahkan kasih sayangmu pada diri kami berdua. Sebut namanya, Bu. Saya tuh tiap malam begitu, Bu. Untuk meluruskan ya cintaku padanya gitu. Dan saya sebut, ya Allah curahkan kasih sayangmu pada diriku, Aisyah Temuria binti Dahlan bin Husain, lengkap Bu namanya. Dengan suamiku Priyanto bin Sismadi bin Parto Dimulyo, lengkap Bu namanya. Karena kalau cuman saya sebut ya Priyanto, tuh banyak kali nama Priyanto Bu di Indonesia Bu. Nanti semua nama Priyanto saya jatuh cinta lagi Bu. Kacau kan? Maka kalau sebut nama bapaknya, bahkan sebut nama kakeknya, oh inilah satu-satunya nih Priyanto yang ini nih yang aku cinta, semakin cinta. Nah, begitu maksudnya. Ya, begitu juga sama anak-anak. Ya Allah, saya semakin menyayangi anakku, ya Allah. Sebut namanya. Fulan bin Fulan, atau nama lengkapnya. Ya Bu, supaya ini keluar nih Bu. Keluar lagi. Ibu kesel lihat anak main game, terus main game online, terus tapi ibu istighfar duduk di belakangnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya semakin mencintai anakku, ya Allah. Saya tetap bersyukur anakku di rumah, walaupun main, ya Allah. Gitu, Bu. Supaya keluar nih hormon yang gembira. Ya. Karena memang anak-anak kerjanya main. Tapi kan kalau bisa jangan main game online di gadgetnya Bu Aisyah. Ya terus main apa? Hah? Apalagi di Jakarta Bu. Mau main apa anak-anak? Mau main bola? Ya Allah. Rumah kami kecil kali Bu. Pekarangannya kecil kali, nggak bisa main bola. Mau main badminton di jalanan. Baru 2 kali pukul, lewatlah motor, lewatlah mobil. Ya, ya. Pernah anak saya Bu bilang sama saya, Bu, ayo kita beli meja pingpong. Saya bilang, nak, bisa jadi meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita, nak. Kata anak saya, oh iya ya. Makanya kenapa era sekarang, karena rumah nggak besar-besar, pekarangan kecil, makanya semuanya dikecilkan permainan jadi gadget di dalam gadget. Ya udah syukuri aja era sekarang, Bu. Daripada ibu marah-marah, kita marah-marah terus, jengkel-jengkel terus, akhirnya kita sakit. Anak juga bingung, kenapa sih? Aku salah apa? Ya, suami juga kadang bingung, saya ini salah apa? Bapak-bapak tuh sering gitu loh. Ya, ini menurut riset, banyak bapak-bapak heran, aku ini salah apa? Salah lagi aku. Gitu kata bapak-bapak.
Ya. Jadi lebih baik kita lah yang memulai. Ya Allah, ya saya semakin mencintai suamiku karena Engkau ya Allah. Saya mencintai anakku karena Engkau ya Allah. Ini nggak asal ngomong ini. Omongan ini jalan di ya sistem saraf kita atau saluran listrik ini. Allahu Akbar. Ya. Nah, gampang kan Bu? Memanage konflik itu, memanage emosi ya. Masya Allah. Dan nanti karena kolbu itu adalah di jantung atau di dada ini, maka kolbu kita itu semakin baik. Ya. Semakin bersih. Karena kalimat-kalimat ini. Membersihkan kolbu, membersihkan otak itu dengan kalimat-kalimat. Ya. Nah, baik, terus Bu Aisyah, ya, saya maunya musyawarah sama suami. Gimana caranya? Ya, mohon maaf, mohon izin kembali saya pakai dari Al-Quran karena ini adalah ajaran Allah Ta'ala pada manusia dan ini betul-betul ampuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Mereka ini bisa suami, bisa anak, bisa teman, bisa tim kita. Ya. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Nanti tambah jauh mereka, Bu. Yang bahaya kalau tambah jauh mereka keluar rumah, di luar rumah banyak musuh. Narkoba kah? Narkoba ini bukan hanya kena anak-anak, banyak suami-suami kena narkoba. Gara-gara menjauh dari keluarga. Maaf, LGBT kah? Maaf, misalnya maaf sekali, perselingkuhan kah? Ya, pembulian kah, perjudian, ya, hati-hati. Karena kita ya tidak bersikap lembut, kita pakai yang keras dan kasar, menjauh deh. Ada ibu-ibu tanya, Bu Aisyah, saya sudah lembut sama suami, tapi dia masih ngeselin. Oh, ini ada sambungannya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Maka kita harus ngomong kayak gini nih Bu, ya Allah, saya maafkan suamiku Fulan bin Fulan, ampuni dia ya Allah. Atau kalau ini kasusnya sama anak, ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, dan ampuni dia ya Allah. Baru ini kalimat berikutnya atau perintah berikutnya, wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Barulah kita negosiasi, barulah kita bicara. Dan ibu, kalau mau bicara serius dengan suami, itu ada adabnya. Adab pertama, tidak depan orang, bahkan depan anak sekalipun. Laki-laki, kalau kita musyawarah atau kita tegur atau kita nasihati dia depan orang, bahkan itu anak masih kecil, ya, laki-laki langsung tersinggung. Batang otak atau otak reptilnya langsung tegang, makanya muncul cek lagi. Maka adab pertama adalah berdua saja. Adab berikutnya adalah ya, janjian waktu. Minta waktu, ayah, aku boleh minta waktu 15 menit saja. Ya, janjian waktu. Atau katakan misalnya ini jam 5 kita WA suami, ayah nanti jam 8 malam aku minta waktu. Ya, janjian waktunya. Terus sebutkan durasi waktunya dalam menit. 15 menit aja ya. Atau 30 menit aja. Jangan bikin janji, ayah aku minta waktu 3 jam aja. Nggak jadi tuh. Suami langsung bilang, aku sibuk. Kata bapak-bapak takut ngomong lama-lama, serius sama istri. Karena kita kadang-kadang nggak jelas Bu, apa yang mau disampaikan. Kadang yang kita mau sampaikan pertama sudah benar, karena kelamaan itu masalah 3 tahun yang lalu kita sampaikan lagi. Kita bongkar lagi. Itu penyakit kita Bu, perempuan. Makanya perempuan disebut ahli sejarah. Suka sekali yang lalu-lalu disebut-sebut lagi. Ya. Nah, jadi kita musyawarah. Jadi minta ya waktunya kapan, berapa lama, dan tentang apa. Aku mau ngomong tentang perasaanku, ayah. Oke. Maka laki-laki atau suami akan
ingat waktu itu dan dia bicara sama kita serius tanpa bawa gadget. Begitulah. Kalau mau kita ya suami ngomong sama kita dan kita bicara sama dia dengan musyawarah yang serius. Oke? Barulah betul-betul kalau 15 menit 15 menit. Ya. Oke. Nah, kemudian faiza azamta fatawakkal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Ibu sudah sampaikan apa yang ibu mau. Contoh ya, contoh. Kadang-kadang kita perlu contoh juga ya. Ini terjadi pada saya, mohon maaf. Suatu ketika waktu suami saya pergi keluar kota, pulang kampung sebetulnya ke daerah Klaten, Jatinom namanya. Waktu sampai di sana, saya tunggu-tunggu mana kabarnya, mana beritanya, ya, untuk dia bilang bahwa saya sudah sampai. Walaupun kalimat sedikit saja, itu saya tunggu. Baru 3 hari baru dia bilang, wah saya 3 hari kan bingung juga. Mau saya telepon nanti takut ganggu dia. Setelah 3 hari yang bikin saya bingung, ya saya tahu bahwa dia malah ngasih tahu temennya bahwa dia sudah sampai dibanding saya istrinya. Wuduh, itu yang namanya kesel, Bu. Itu istighfar terus, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi ya setelah kita istighfar tadi, duduk, rebahan, kita juga harus sampaikan apa yang kita tidak suka dengan cara musyawarah, dengan cara ini. Maka sebelum saya musyawarah, saya bilang, ya Allah, mohon lembut ya Allah, jauhkan keras dan kasar. Saya maafkan suamiku ya Allah, Priyanto Sismadi bin Partoli Mulyo, karena dia sampai di Jatinom tidak bilang sama saya, malah bilang sama temennya, ampuni dia ya Allah. Baru tuh saya minta janji untuk ya aku mau ngomong 15 menit boleh? Suami saya kalau udah saya ngomong kayak gitu dia tahu persis ada sesuatu nih. Baru saya sampaikan, ya aku kok sedih banget, kecewa banget kamu minggu lalu waktu kamu ke Jatinom Klaten, kamu waktu sampai di sana bukan aku yang kamu kasih tahu sudah sampai, malah temenmu. Aku nggak suka kayak gitu ya. Aku kecewa banget. Udah bener-bener cuman segitu sih. Dan saya sambil lihat jam, nggak boleh lebih dari 15 menit. Karena lebih dari 15 menit, maka peristiwa lalu-lalu akan saya ngomongin lagi. Dan saya tahu diri. Dan suami akhirnya ngerti. Oh, kamu nggak suka ya kayak gitu. Karena banyak laki-laki nggak ngerti apa maunya kita. Nggak suka ya. Oh ya maaf. Akhirnya dia minta maaf. Insya Allah lain kali aku akan nomor 1 saya kasih tahu kamu. Ya, gitulah ya. Ya, nah, udah. Habis itu saya pelukan, udah. Habis itu apa? Tawakal. Kan sudah membulatkan tekad, dia sudah minta maaf. Dia tidak mau janji untuk lebih baik lagi. Habis itu tawakal. Karena Allah mencintai orang yang bertawakal. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena banyak di antara kita sudah musyawarah udah bagus, ya. Kemudian suami sudah berjanji tidak melakukan lagi kekeliruannya. Terus kita begini, dalam hati gini, bohong pasti itu. Nggak percaya. Itu namanya nggak tawakal. Ya. Nah, atau kita begini, kita khawatir, apa iya ya? Apa iya ya? Dia tepati janji, apa iya ya? Itu namanya nggak tawakal. Maka kita tawakal, langsung kita tutup, ya Allah, saya berserah diri padamu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Karena Allah menyenangi orang yang mencintai orang bertawakal. Dan karena Allah cinta, maka nanti Allah yang bantu kita. Jadi Bu, pada saat kita nih mau bicara sama suami ya, dengan berbagai macam tadi manajemen emosi sudah kita lakukan, kita ngomong gini dulu, doa dulu, ya Allah, saya mohon lembut ya Allah. Lebih tepat lagi jauhkan keras dan kasar. Atau langsung ibu kalau udah saking kepengennya ngomong, ya Allah, saya maafkan suamiku, sebut nama lengkapnya, ampuni iya ya Allah. Lakukan dulu ini. Karena nanti Allah akan kirim para malaikat ya membantu kita membisikkan apa yang sebetulnya yang diinginkan oleh istri. Walaupun kita ngomong juga karena kita perlu musyawarah. Selebihnya tawakal. Ini nanti Allah akan berikan kemudahan dalam masalah konflik ini. Diberikan lagi tambah cinta. Karena biasanya kalau kita habis marah-marahan, kemudian udah saling maaf-maafan, itu
tambah cinta, Masya Allah. Ya. Dan tentu memaafkan ini luar biasa. Memang memaafkan tak mudah, tapi mengapa sangat dianjurkan? Karena bikin kita sehat, ya, dan banyak keberkahan. Di surat Al-Hijr ayat 85, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Memori-memori di otak kita ini, tekanan emosional negatif membuat adanya dendam dan kebencian pada orang lain. Hati-hati, akhirnya juga benci sama diri sendiri. Ini yang membuat kita tambah kacau kehidupan kita. Walaupun ya kita setelah memaafkan, menterapi diri kita memaafkan, ya makna memaafkan itu memang bukan berarti melupakan. Karena memori itu nggak bisa lupa, Bu. Nggak bisa lupa. Jadi setiap ibu ingat, ibu langsung bilang, ya Allah saya maafkan suamiku, ya Allah ampuni dia. Astagfirullahaladzim. Itu namanya memaafkan. Nggak bakal lupa, Bu. Agar apa? Agar menjadi pembelajaran. Kemudian memaafkan tidak harus memberitahukan. Mas, aku sudah maafkan kamu. Nggak usah, Bu. Biarkan itu jadi ya, rahasia kita. Boleh juga nggak sih kita bilang, ya boleh juga, tapi nggak harus. Memaafkan bukan berarti menyukai orang yang telah bersalah. Katakanlah kita memaafkan mungkin teman kita, ya, bukan berarti kita suka sama dia karena dia melakukan kesalahan, bukan. Kita maafin, setiap ingat maafin lagi, setiap ingat maafin lagi. Istighfar, lalu kita bilang saya maafkan dia, ampuni dia ya Allah. Memaafkan bukan berarti mengizinkan kembali kesalahan untuk terjadi. Ya. Karena banyak yang salah ngerti. Memaafkan adalah untuk kenyamanan diri sendiri. Bahkan memaafkan akan melancarkan pintu rezeki diri sendiri. Yang namanya rezeki tadi ya bukan hanya uang ya. Oke, kesehatan itu rezeki yang paling saat ini ya Allahu Akbar, paling utama. Ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan forgiveness terapi, terapi memaafkan tadi yang tadi kita sudah ya pelajari bertahap tadi ya. Dapat dikembangkan secara lengkap menjadi apa? Meminta maaf juga kepada orang lain. Bisa kok kita minta maaf. Atau memberikan maaf kepada orang lain. Atau meminta maaf pada diri sendiri. Dan memberikan maaf kepada diri sendiri. Ya Allah, saya maafkan diriku. Ya Allah, ampuni diriku. Ya Allah. Ya, selain kita meminta maaf pada Allah, kita minta maaf juga pada diri sendiri. Karena kita sering zolim sama diri kita. Kurang tidur aja kita zolim sama diri kita. Saya biasanya kalau kurang tidur, saya langsung habis sholat itu, ya Allah, ya saya minta ampun, ya Allah, saya kurang tidur, saya mohon maaf, ya. Terus saya bilang, ya wahai Aisyah, ya, saya minta maaf sama diri kita, ya. Saya minta maaf pada dirimu, ya, gitu. Jadi ini, ya, jadi kita memaafkan itu bukan hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Minta maaf, memberi maaf pada diri sendiri, ini masuk di dalam ya ranah muhasabah ini, forgiveness therapy. Oke? Bu Aisyah, sabar itu ada batasnya. Siapa bilang? Yang benar itu sabar pahalanya tanpa batas. Ini ada surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi sabar pahalanya tanpa batas. Sabar itu bukan diem, Bu. Itu tadi, memaafkan, itu sabar. Setiap ingat kita istighfar, astagfirullahaladzim. Terus ngomong dalam diri sendiri, ya Allah saya maafkan diriku, saya maafkan fulan bin fulan, ampuni diriku ya Allah, ampuni fulan bin fulan ini ya Allah. Apakah suami, apakah anak, apakah teman, dan sebagainya. Ya, kalau ada teman bilang, jeng, Bu, jangan sabar-sabar amat, sabar itu ada batasnya. Berarti dia belum tahu bahwa sabar itu pahalanya tanpa batas. Berarti dia belum tahu ada ayat di surat Az-Zumar ayat 10. Ya. Yang memberitahu langsung Allah Ta'ala ini. Ya. Oke? Dan berempatilah, Anda bisa menempatkan diri Anda di posisi pasangan dan berempati dengan perasaan dan coba pahami apa yang dirasakan. Ya, saya selalu mencoba kalau saya jadi suami saya, yang begitu banyak orang yang harus dia pimpin. Jadi pimpinan kan ini nggak mudah ya. Kalau saya jadi dia,
gimana aku ya, wah nggak sanggup deh, nggak sanggup. Makanya akhirnya saya bersyukur aja kalau dia misalnya ngobrol sama saya cuma 10 menit bisanya, karena harus banyak kerja, harus banyak meeting. Coba kita tempatkan pada posisi pasangan kita. Bisa jadi suami kita juga akan belajar menempatkan posisi seperti seorang istri yang hamil, melahirkan, menyusui, ya, membimbing anak, membesarkan anak. Dan dia juga akan bilang, aku nggak sanggup gitu. Jadi masing-masing ada pada tempatnya. Ya. Nah, dengan rangkaian ini semua, insya Allah inilah yang kita bisa lakukan. Inilah yang disebut manajemen konflik. Dan akhirnya rumah tangga kita semakin barokah, ya, semakin sakinah tadi, dan penuh kasih sayang. Mawaddah warahmah itu kan kasih sayang. Ya, dan semakin nyaman rumah tangga kita ini. Dan akhirnya ya semakin langgeng. Oke, baik ibu-ibu ya, Bu Sutriyono dan ibu-ibu yang lain, ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan bisa masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol atau diskusi-diskusi. Maka saya kembalikan ke moderator kita, Ibu Farah Diba. Silakan Bu Farah. Baik, terima kasih Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Masya Allah Ibu, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan pada pemaparan webinar. Baiklah, pada kesempatan emas ini kami persilahkan kepada ibu-ibu untuk bertanya secara langsung nih dengan Ibu Dr. Aisyah. Dengan cara ibu-ibu mungkin bisa raise hand. Di pojok kanan bawah ada reaction. Nah, nanti bagi ibu-ibu yang sudah raise hand akan saya persilahkan langsung untuk open mic dan langsung bertanya dengan Ibu Aisyah. Kami persilahkan ibu-ibu. Ya, silahkan Ibu Jerry, ada Ibu Rizka Nadia. Bisa langsung open mic-nya. Ibu Jerry, monitor. Mungkin bisa dibantu oleh host dan co-host ya. Baik. Untuk, ya, biasanya suka terikat itu mic-nya. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya udah dikasih izin untuk bertanya. Waalaikumsalam. Gini Ibu, mungkin sebagai seorang istri, kita harus cukup mengerti ya dengan kesibukan suami kita bekerja di kantor. Nah, apalagi mungkin di beberapa dari kita juga mungkin punya kesibukan masing-masing di luar rumah bekerja. Nah, yang ingin saya tanyakan, idealnya ini Bu, harus sesering apa ya mengajak anak atau istri jalan-jalan atau quality time bersama keluarga? Ya. Saya langsung jawab aja ya, Bu Faradiba ya. Ya, silahkan Ibu Ya, Dr. baik. Aisyah. Ya. Kalau ideal sih, kalau ideal ya, yang disebut ideal ya, itu bisa sepekan sekali. Tapi kan sekarang kita lihat kebutuhan kita atau kondisi kita kan. Kalau LDR kan nggak bisa seminggu sekali ya. Ya. Tapi yang penting adalah pada saat kita ingin ya meluangkan waktu bersama keluarga inti untuk jalan-jalan kah atau pergi makan dan sebagainya, harus hadir, semuanya tuh harus hadir dalam rangka bukan hanya fisiknya, tapi emosinya, ruhnya, spiritnya hadir. Ya. Walaupun jalan seminggu sekali, tapi seminggu sekali itu ya masing-masing sibuk dengan gawainya, gadgetnya, ya, atau paling tidak ya apa di mobil pun tidak ada komunikasi, itu kayaknya hampa aja tuh. Itu kayaknya hanya ya sekedar aja itu ya. Itu nggak enak gitu. Jadi harus kita sadari nih kita. Saya terus terang tidak bisa seminggu sekali juga jalan bersama, apalagi setelah anak-anak dewasa ya, masing-masing punya pekerjaan dan kemudian ada yang bekerja
di daerah karena mungkin dia apa namanya ya harus tugas di daerah gitu kan, anak-anak udah besar soalnya itu kadang cuma sebulan sekali gitu ya, atau paling cepat 2 pekan sekali. Cuman saya selalu mencoba untuk ya untuk kalaupun misalnya si suami selalu masih juga buka HP, saya yang mencoba untuk saya tidak buka HP saya sih, biarin aja ya. Dan saya mencoba untuk yang selalu menstimulasi untuk cerita, untuk tanya sama anak-anak atau ngobrol atau ya. Jadi kita lagi memang sebagai ibu, sebagai istri yang mencoba gitu, menghadirkan diri kita dulu. Kadang-kadang kita nih para perempuan ini atau para istri ya maunya suami hadir di dalam pertemuan ini, baik hadir secara fisik, secara emosi gitu kan. Kita selalu menyuruhnya dia gitu, tapi ya ada baiknya kita aja dulu. Karena bapak-bapak itu laki-laki, sekali lagi saya sampaikan, dia ngikutin tentang apa pikiran dan perasaan kita dan suasana emosi kita. Jadi sering banget tuh suami saya tetap aja pegang gitu. Tapi saya mencoba, saya yang hadir. Ya Allah, saya hadir. Dan jangan salah, banyak istighfar juga tuh. Jalan-jalan bersama itu istighfarnya banyak itu. Rizka pernah rasa jalan-jalan, maunya kita ngobrol, ditemenin ngobrol sama suami, suami masih pada begini aja ya, oh kita istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Ya, nah tapi sekarang saya berharap ya, dan saya selalu juga ingatkan diri saya harus sadar bahwa saya lah yang memang harus cepat-cepat memanage saya punya emosi, saya lah yang harus hadir, saya lah juga yang harus ya senantiasa untuk menstimulasi pembicaraan, dan kita harus sadar memang. Karena disitulah Allah akan menolong kita. Di awal-awalnya agak rumit ya. Tapi nanti setelah itu mereka juga ngikut. Itu saya percaya banget tuh, karena saya selalu coba. Akhirnya suami di HP-nya disimpan. Anak-anak juga HP-nya disimpan. Apalagi pas lagi makan gitu. Dulu waktu mereka masih belum dewasa gitu ya, saya suka bikin peraturan. Kalau kita makan HP simpen ya gitu. Tapi sekarang kan susah. Kalau saya suruh simpen, tiba-tiba anak saya yang dokter ya, ada 2 yang dokter, yang 2 lagi masih mahasiswa kedokteran, ada pasien, kemudian saya suruh simpen, tiba-tiba pasiennya genting, bahaya itu. Cuman saya mencoba, saya lah yang duluan, tidak binafsik, boleh dari diri sendiri. Saya yang duluan yang taruh HP saya. Karena di dalam keluarga ini mungkin dari urutan kepentingan kerja itu kan ya saya bukan yang nomor 1. Yang kepentingan kerja nomor 1 itu suami. Walaupun memang saya beraktivitas untuk publik, cuma itu bukan sesuatu yang menjadi sebuah kepentingan. Jadi saya aja yang simpen HP-nya. Atau kadang-kadang kalau ada Mbak Nining, ya tim kami gitu ya, sekretaris saya, biasanya HP saya titip sama dia, tolong ya kalau ada ini, saya lagi kumpul sama Mas Pri atau suami saya dengan anak-anak, saya bilang gitu biasanya kalau dia ikut ya. Nah jadi seperti itu, idealnya memang sepekan sekali, tetapi ya sekarang kita lihat aja kondisi, lihat aja juga situasi, yang penting kita mencoba untuk hadir. Ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya Bu Rizka ya. Pokoknya ya itu tarik nafasnya tuh itu harus ingat. 9 kali Bu ya tarik nafasnya. Makanya kadang-kadang anak-anak suka gini. Kalau saya sama anak-anak bisa seminggu sekali lah pergi nonton bareng. Tapi sama ayahnya bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu. Karena anak-anak lebih senang sama ibunya aja. Ya, dan ya kita juga memahami itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipakai lah tipsnya ini ya. Masya Allah, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Rizka. Baik, terima kasih Ibu Rizka atas pertanyaannya. Terima kasih juga Ibu Dr. Aisyah. Kita lihat siapa yang raise hand. Kami persilahkan. Ya, Pak Ibu Yusuf ya. Ibu Yusuf. Assalamualaikum Ibu Yusuf, monitor.
Mungkin minta tolong host atau host. Oh ya sudah. Bu Yusuf. Assalamualaikum Ibu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya mau tanyakan Bu, biasa konflik itu terjadi bisa juga dari pihak ketiga seperti orang tua, ipar atau mertua. Jadi yang saya mau tanyakan bagaimana cara agar pasangan muda ya Bu, khususnya yang belum banyak pengalaman untuk mengatur agar konflik itu tidak mempengaruhi rumah tangga kita. Begitu Bu. Terima kasih. Iya. Masya Allah ya, ini saya perhatikan ibu-ibunya semua masih muda-muda semuanya. Masih muda, masih cantik, masih semangat. Ya, alhamdulillah. Dan saya bersyukur semangat belajar ya, alhamdulillah. Betul sekali Bu Yusuf ya. Pemicu ya, pemicu konflik bisa datangnya dari orang luar. Ya. Bahkan bisa dari anak sebetulnya. Ya, nah tapi itu namanya faktor pemicu atau faktor pencetus. Bisa karena orang tua kita, bisa karena mertua, ipar dan sebagainya. Namun yang perlu kita sepakati bersama pasangan adalah itu tadi, ya, cara untuk membicarakannya. Jadi tahap-tahapannya tetap sama gitu. Misalnya punten, ipar kita ya WA atau telepon, kita dimarah-marahin nih, ada ipar misalnya atau ada ipar dimarah-marahin. Itu biasanya kita lakukan juga tahap-tahapannya seperti tadi. Duduk dulu, tarik nafas, istighfar sebanyak-banyaknya, ya. Bahkan kalau masih belum sanggup suruh rebahan juga gitu. Sama tuh kayak gitu. Ya. Nah, kemudian kalau juga masih sangat mengganggu, ya, karena ipar itu kan berarti mungkin adiknya suami atau kakaknya suami. Kalau masih sangat mengganggu dengan teknik-teknik tadi, ya, barulah kita minta waktu untuk memusyawarahkan atau mendiskusikan dengan suami. Tapi kalau sudah dengan teknik tadi, tarik nafas, banyak istighfar, duduk atau kita rebahan dan sudah tidak mengganggu, ya sudah allowing aja. Kita nggak perlu lagi menambahkan beban ke suami. Karena kadang-kadang kita belum melakukan tahap pertama sudah loncat ya ingin ngadu sama suami. Biar gimana pun laki-laki yang menjadi suami nggak suka saudara kandungnya ya diadukan. Apalagi ibu bapaknya diadukan. Maka kalaupun kita ingin ya menceritakan bukan bentuknya ngadu. Ya, hanya untuk mendiskusikan. Itu bisa seperti itu kalau kita ikutin tahap-tahapan. Ya. Apa bedanya mengadu dengan membahas? Kalau ngadu tuh intonasi suara tuh masih marah. Ya, kau punya adik itu, misalnya gitu ya, adikmu itu. Kakakmu itu telepon saya, nggak tahu apa, itu masih namanya ngadu. Tapi kalau kita ingin membahas, karena mungkin perlu dibahas, maka kalimatnya jadi cantik. Termasuk tadi minta waktu. Setelah tadi kita lakukan tahapan-tahapan. Mas, ya, Abi, Papa, Ayah, nanti habis sholat Isya, aku minta waktu 15 menit aja. Pasti dia tanya, untuk apa? Saya mau bicarakan tadi ada WA kakakmu. Oke. Baru tuh. Sambil nunggu jam 8 malam, tarik nafas lagi. Kita astagfirullah. Bahkan kadang-kadang saya catat. Saya selalu mencatat apa yang saya mau omongin sama suami di kertas-kertas gini nih. Supaya kalau saya janji 15 menit, betul-betul 15 menit. Supaya tidak memperuncing masalah. Ya. Di mana-mana meja kerja saya banyak beginian, di tempat tidur kepala nakas saya banyak beginian, di meja makan banyak beginian. Karena kalau enggak kita tuh ada istilah kita merepet. Ya, yang enggak penting-penting diomongin. Ngapain? Itu menurunkan derajat kita. Bukan berarti saya enggak pernah merepet ya. Di awal-awal pernikahan karena belum banyak belajar begitu. Dan pada saat mulai belajar kita rubah strategi, oh rupanya kita makin mulia. Dan suami makin hormat gitu. Walaupun mungkin dia juga kesel, jengkel sama kita, tapi dia tidak apa ya istilahnya, dia menghormati. Bahkan saya sering juga dengar cerita dari teman-temannya dia bahwa ya Dokter Toto itu kan suami saya namanya Prianto, kadang dipanggil Pri atau kadang dipanggil Toto. Itu kalau cerita tentang Bu Aisyah, itu seolah-olah Bu Aisyah itu benar-benar seorang yang
dia sayangi gitu. Ah, masa sih, saya nggak pernah dengar. Hanya gara-gara saya kalau ngomong sama dia, ya yang penting-penting aja tetap tulis supaya tidak merepet. Sama, saya juga diskusi tentang misalnya, bahkan saya ya kalau misalnya WA-nya itu kalimat-kalimatnya kurang baik atau terlalu kasar, ya saya saring lagi. Ya, tadi Mbak ini ngomongnya gini, ya saya agak sedih loh. Padahal saya sudah ngerilis kok masih sedih. Ya, aku cuman ngomong aja ya. Karena kadang-kadang perempuan ini kalau lagi curhat cuman mau didengar. Tidak mau dapat solusi. Maka kita bilang aku cuman ngomong aja supaya aku nggak penuh di dalam pikiran dan dadaku. Udah gitu aja saya lihat jam. Ya. Suami saya jadi ngerti, oh ada seperti ini makanya istri saya nggak enak perasaan. Udah. Habis itu dia cuman peluk saya, cuman ngangguk-ngangguk aja. Ya. Dan tidak bela siapapun. Itu yang kita jadi langsung rasanya alhamdulillah. Tapi kalau kita ngadu, ya, itu kakak kamu gini, pasti dia akan bela kakaknya. Pasti dia akan bela adiknya. Pasti dia akan bela ibunya. Karena memang ya di dalam status interaksi antara suami ya dengan istri, punten ini ajaran Islam ya, dan ini juga para ulama ya, terutama di bukunya Imam Nawawi yang berjudul Birrul Walidain, laki-laki yang sudah menjadi suami, maka ada urutan-urutan dia berinteraksi. Pertama ibunya, dia harus berinteraksi dengan baik, ibunya. Kedua ayahnya, ketiga anak-anaknya, keempat neneknya, kelima kakeknya, keenam saudara perempuan kandungnya, ketujuh saudara laki-laki kandungnya, barulah istri urutan ke-8. Ini banyak yang nggak ungkap ini. Artinya apa? Artinya kalau seorang suami ini, ya atau laki-laki yang menjadi suami, dan masih lengkap ini semua, ibu mertua masih ada, bapak mertua, bahkan kakek neneknya, bahkan saudara kandungnya. Kita di urutan 8 harus mengerti bahwa laki-laki itu harus mengutamakan interaksi komunikasinya di antara ya 7 tadi. Bahkan anak, si bapak ngomong sama anak dengan bapak ngomong sama istri itu mendulukan anak. Itu begitu. Ini banyak jarang banget diungkap ini. Ya, nanti bila ibunya sudah nggak ada, ayahnya nggak ada, kan tinggal satu anak. Ya, kakek neneknya nggak ada, ya berarti kan udah urutannya udah makin naik kita kan. Tapi tetap saudara kandungnya masih ada. Berarti kita naik ke 4. Ada juga ibu-ibu yang protes, oh tahu kayak gini, ya saya nggak mau dia menikah. Keliru itu. Karena kita menikah dan kita punya anak, ya, dan kemudian siapa tahu punya anak laki-laki, maka kita akan menjadi urutan pertama nanti dihormati oleh atau interaksi komunikasi. Urutan pertama. Tapi kalau nggak menikah, kapan jadi urutan pertama? Ya, jadi ini pahamilah, apalagi tadi kalau contohnya yaitu mertua, kemudian ipar, bahwa memang kita urutan ke-8. Maka mengapa bapak-bapak itu kalau dia punya pendapatan, nggak semua dikasih ke istri. Hanya separuh, setengah itu ada di surat An-Nisa ayat 34. Ya. Nah, karena beliau harus men-savingkan dananya ini yaitu untuk kasih ke ibunya, bapaknya, anaknya. Itu izahnya seorang suami. Kalau masih ada kakek neneknya, walaupun mungkin sedikit-sedikit. Ya. Kalau masih ada kakaknya yang tidak mampu, adiknya. Memang begitu. Beda sama perempuan. Ya, urutan nomor 1 suami, 3 anak, baru berikutnya tuh ibunya suami, bapaknya suami gitu. Baru ibu kita sendiri urutan kesekian. Gitu. Ya, nah seandainya kita mengerti tentang urutan ini dan ingin rumah tangga kita selamat dunia akhirat, ya kita pakai urutan itu dan dalam menghadapi urutan itu karena kita baru belajar masih muda, pakailah teknik-teknik manajemen konflik tadi atau manajemen emosi tadi. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah tips teman-teman atau ibu-ibu yang masih muda belia. Ini karena masih muda-muda nih, Masya Allah. Demikian Bu Yusuf, mudah-mudahan bisa menambah tipsnya ya. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator kita.
Baik, terima kasih Ibu Aisyah atas penjelasannya. Terima kasih juga Ibu Yusuf atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Dwi Satrio Aji. Silahkan Ibu. Mungkin belum dibuka mic-nya. Mungkin bisa Ibu dibantu. Aji monitor. Mungkin Ibu Furkon duluan, ada Bu yang sudah Baik, standby. sambil menunggu Ibu Ya. Aji, kami persilahkan kepada Ibu Furkan. Bisa dibantu host atau co-host Ibu Furkon untuk dibuka dulu mic-nya. Biasanya suka terikat itu mic-nya. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu, kalau saya mungkin bertanyanya lebih kepada bagaimana sih posisi kita sebagai pihak ketiga ketika sedang melihat konflik antar orang tua secara langsung, ataupun kita berada pada posisi pada saat teman kita bersama suami sama istrinya sedang bertengkar dalam suatu ruang lingkup ya, yang akhirnya kita bisa dikatakan terjebak pada posisi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kalau misalnya ya kita di pihak orang luar namanya ya, kita jangan kasih istilah pihak ketiga. Karena kalau pihak ketiga berarti kita nanti yang sumber pencetusnya ya. Kita orang luar ceritanya ada teman kita suami istri bertengkar ya. Nah, mereka anggap kita apa? Itu dulu. Mereka anggap kita apa? Katakanlah istrinya ya curhat sama kita. Biasanya ibu-ibu itu kalau curhat itu harus kita tahu. Mereka hanya ingin ya melepaskan tadi unek-uneknya, energi emosinya tadi. Ya, kita dengarkan aja. Kita jadi teman saja untuk mendengarkan ya. Kemudian ya kalau nanti sudah lebih enak perasaannya, barulah kita tanyakan, apakah mau saya kasih pendapat atau saran? Karena kadang-kadang ibu-ibu curhat itu dia nggak perlu saran, nggak perlu pendapat. Kita dengerin dia udah enak dan kita sambil ngangguk-ngangguk, sambil berempati. Ya. Jadi kalau ada orang sedang curhat atau orang sedang marah atau kesal curhat, jangan cepat-cepat beri nasihat. Karena yang dibutuhkan adalah didengarkan, dengerin dulu. Kalau dia sudah nanti naik level emosinya, kadang-kadang gitu, dengan dia cerita aja udah naik level emosinya. Akhirnya dia bilang, aku juga yang salah, kata dia gitu. Padahal kita belum kasih nasihat. Ya, nah jadi harus tahu dulu posisinya apa, dia mintanya apa sih. Ya. Dan tolong hindari kalau misalnya si suami yang mau curhat sama kita, hindari. Ya, saya bantu istri Bapak aja deh, gitu. Bapak nanti curhat sama suami saya ya, itu harus dihindari. Karena bahaya, sangat bahaya. Terjadinya banyak aneh-aneh perselingkuhan itu gara-gara ya teman kita itu suaminya yang curhat sama kita yang bukan porsinya. Apalagi kalau kita bukan seorang terapis, bukan seorang profesional. Kalau seorang profesional terapis atau dokter atau psikolog aja kita ada sumpah. Udah pakai sumpah aja kadang-kadang masih terlanggar itu gara-gara ya berbeda jenis dia konsultasi atau konseling. Saya kalau misalnya bapak-bapak mau konseling, saya biasanya rujuk ke adik saya kah, atau memang ke tim terapis yang laki-laki, atau ke anak saya. Karena itu kita menjaga izzah kita masing-masing.
Ya. Nah, tadi kalau misalnya dengan orang tua, dengan ayah ibu lain lagi. Kita dengerin aja. Ibu cerita sama kita dengerin, ayah cerita sama kita dengerin. Karena kadang-kadang orang untuk menaikkan level emosi, selain tadi sudah istighfar, sudah mengingat Allah, sudah ibadah, mau ada tambahan untuk orang lain mendengarkan. Kalau konfliknya itu antara orang tua kita, ya tentu karena ini orang tua kita, kalau bapak kita curhat, ya kita dengerin. Kita dengerin. Nah, cuman kalau laki-laki curhat, dia selalu mau ada solusi. Biasanya dia akan tanya sama kita, menurut kamu nak, gimana nak? Nah, barulah kita. Tapi kalau ibu kita yang curhat, ya kita dengerin aja. Apalagi dia akan curhat tentang bapak kita kan gitu. Bapakmu itu nak, bapakmu itu nak, kan gitu ya. Bapakmu itu nak, bapakmu. Iya bu. Terus kita berempati. Aku juga kalau jadi ibu kesel kali. Aku juga kalau jadi ibu juga marah kali kalau bapak kayak gitu. Itu yang hanya dibutuhkan itu. Dan kita kadang-kadang udahlah bu, bapak emang gitu. Itu bukan kayak gitu yang diinginkan si ibu mau cerita. Nanti aja itu. Kita berempati, cara berempatinya, aku juga kesel tuh kalau seandainya, nah misalnya gitu, aku jadi ibu, itu seorang ibu tuh sangat-sangat senang didampingi atau ditemani cerita, dan kita pro sama dia dulu. Bukan berarti kita mau adu domba, bukan, kita pro sama dia. Supaya dia lepas itu unek-uneknya. Nanti si ibu kan ngomong gini, tapi baik juga sih bapakmu itu. Ya, iya. Saya aja gitu kok. Ya, cuman saya karena ya itulah sedikit banyaknya belajar tentang hal-hal komunikasi. Kalau saya misalnya kesel sama suami, nggak saya tumpahkan ke anak terlalu banyak karena nanti anak terbebani, apalagi anak perempuan. Khawatirnya nanti dia takut menikah, gitu. Maka tadi saya melakukan hal-hal yang namanya self healing atau self therapy. Duduk istighfar, rebahan istighfar, ya, meluruskan niat dengan kalimat-kalimat indah lagi, ya, mengingat-ingat kebaikannya, itu aja dilakukan seperti itu. Kalau misalnya kita ada masalah dengan suami, karena banyak ibu-ibu tuangkan sama anak-anak itu dengan usianya yang masih muda, dia belum sanggup untuk mengerti apa konflik bapak ibunya. Cuman kalau kita sudah mulai berumah tangga, orang tua kita konflik dan orang tua kita mungkin juga tidak belajar, ya sudah kita dengar. Dan kita harus tahu ibu kita senang nggak kalau kita belai punggungnya, kita belai usap punggungnya. Atau bapak kita, bapak lagi curhat, kalau kita tahu bapak memang senang diusap-usap punggungnya, kita usap-usap. Itu semata-mata hanya untuk keluarkan. Ya, ibarat misalnya emosi ini, itu kita keluarkan salurannya, bikinkan salurannya untuk disalurkan. Ya, karena nanti mereka akan mengingat kembali kebaikan-kebaikan pasangannya. Baik, tapi baik ibumu itu baik. Cuman ngomelnya itu yang aku tak tahan, kata suami. Ya, nah, paling kita ikut ketawa aja supaya nanti sambil yang bapak-bapak ngomong, kita ketawa, dia juga ketawa mengeluarkan dopamin tadi yang ada di sini tadi kan. Ya, itulah caranya gitu. Ya. Jadi sekali lagi kita menjadi teman cerita, tapi ingat yang muhrimnya. Ya, kurang lebih seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan juga menambahkan tips buat kita semua ya. Baik, terima kasih Ibu Aisyah. Sama-sama, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Furkan. Selanjutnya nih Ibu Dwi Satrio Aji, kami persilahkan Ibu. Suaranya belum kedengaran Ibu Aji. Ibu Aji mungkin suaranya Bu, atau izin untuk Ibu Dwi Satrio Aji bisa diketik di kolom chat untuk pertanyaannya biar sementara kita menunggu pertanyaan dari Ibu Dwi Satrio Aji, tadi juga ada Ibu Ahyal yang mungkin ada kendala di raise hand. Kami persilahkan untuk langsung bertanya dengan Ibu
Dr. Aisyah Dahlan. Silahkan Ibu. Udah Kak. Oh, ada suara lagi. Sudah Bu, ada suaranya Bu Ayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah, saya mau nanya bagaimana dengan suami yang menghabiskan waktunya lebih ke teman ketimbang keluarganya sendiri. Lebih mementingkan nongkrong dengan teman-temannya hingga larut malam daripada berkumpul dengan anak dan istrinya. Itu aja Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.